Ini dulu, baru ke WPS. Oh, coba tunggu gini ya. Ini share. Habis itu stop share. Anak-anaknya udah terbuka. Balik nanti ke step share. Dari anak-anak balik ke stop share. Anak-anak balik ke share. Enggak langsung kemari kak? Oh gitu. Jadi ini nggak perlu dibuka. Oh, balik kemari. Oh, yang ini. Baru share. Hafal nggak ya? Hafal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kakak, videonya dibuka semua ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Apa kabarnya kakak-kakak kelas 11 semua? Masya Allah, nampak wajah-wajahnya ya semuanya. Ini masih 18 anak. Mana yang lain? Chat ya kehadirannya ya, ke ustazah ya. Sekarang semuanya. Ada yang belum? Semuanya ya. Berapa? 35 siswa. 35 siswa, ini masih 18 siswa. Belum ada separuh, belum. Ini Fatimah, Nur Hidayah Ramadhani, Mutia Alfani, ini mana nih videonya belum dibuka. Saja pingin lihat wajah-wajahnya nih, udah lama nih nggak lihat wajah-wajahnya nih. Kakak-kakak semua nih. Selama ini hanya dengar suara ustazah aja ya. Ya, Fatimah, Syakira, siapa lagi nih? Masih 18 anak ya. 19 anak. Ya. Oke, kakak, kita mulai belajar ya. Begini, ini kan ustazah sudah bisa melihat kalian semua ya. Jadi ada kemungkinan minggu depan ustazah mau kakak-kakak pakai training ya. Jadi ustazah bisa memperhatikan gerakan kalian ya. Untuk hari ini ya mungkin kita bahas ya materi, karena kan di sini materinya memang ini kan materi kita tentang kebugaran jasmani ya. Tentang kebugaran jasmani, jadi memang banyak sekali prakteknya, memang harus praktek ya. Jadi ustazah pingin lihat gerakan kakak, termasuk nanti ujian praktek di mana? Ujian praktek PAS ya, penilaian akhir semester. Nah itu nanti ustazah minta video ya. Kalau kemarin mungkin foto, ini video nanti. Videonya ya nggak usah lama-lama ya, berapa menit, nanti ustazah tentukan bentuk prakteknya apa. Nah kalau ini kan ustazah tunjuk, misalnya kakak praktekkan gerakan misalnya latihan keseimbangan. Nah jadi bisa nampak mempraktekannya gimana ya. Jadi untuk minggu depan ya, kalaupun bisa sekarang ada yang pakai celana panjang, pakai gamis sampai pakai celana panjang nggak apa-apa juga ya kan. Kalau misalnya ustazah tunjuk siapa yang memperagakan, nah silakan bisa memperagakannya ya. Ya ini sudah 23 anak. Ya ustazah berharap semuanya ya mengirimkan kehadirannya. Baik, kita lihat materi kita dulu ya. Ya, ya. Ya. Iya. Iya, pokoknya jangan lupa lah pokoknya ngabsen ya. Jadi ustazah tahu siapa yang ikut
belajar Zoom ini. Nah, kita lihat materi minggu lalu tentang apa? Kebugaran jasmani. Ini diringkas udah. Semuanya nyatat ya. Ya. Kita lihat minggu lalu kita sudah sampai pada melakukan gerak kebugaran jasmani. Yang pertama, contoh pertama atau bentuk latihan yang pertama kebugaran jasmani itu apa? Latihan kecepatan. Nah, di sini ada beberapa contoh latihan kecepatan, ya. Yang paling utama itu apa? Lari ya. Lari ini udah pernah kita bahas minggu lalu, lari dengan jarak 40 sampai 60 meter. Latihan kecepatan. Nah, jika kakak mempraktekannya ini di rumah, ya mungkin ada stopwatch ya. Jika punya HP itu kan bisa digunakan ya, menggunakan stopwatch. Nah, ini bentuk latihan kebugaran jasmani lari, ya. Ada yang mempraktekannya di rumah? Adiknya disuruh megang stopwatch, berapa menit nih, berapa detik nih kecepatan lari kakak misalnya. Ada yang mempraktekannya nggak di rumah? Nah, diam, berarti belum ada ya. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian lari dengan mengubah kecepatan mulai lambat, makin lama makin cepat. Nah, ini juga bentuk latihannya. Kemudian lari naik bukit. Nah, ini biasanya jika kita tinggal di daerah yang dekat dengan perbukitan ya. Nah, tujuannya ada, semuanya tujuannya ya. Kemudian lari menuruni bukit. Nah, sebaliknya. Kemudian lari menaiki tangga. Nah, rumahnya ada yang bertingkat. Nah, bisa berlatih ya, melatih kecepatan dan kekuatan otot tungkai ya, otot kaki ya, dengan lari menaiki tangga gedung atau tangga yang ada di rumah ya, kakak masing-masing. Nah, sekarang kita lihat di sini yang kedua, latihan peningkatan kelincahan ya. Nah, kita lihat di sini apa itu kelincahan ya, adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan ya. Jadi kelincahan berkaitan dengan tingkat kelentukan. Apa itu kelentukan? Siapa yang tahu kelentukan itu sama dengan apa? Atau kelentukan itu sama? Ya, kelentukan itu sama dengan apa? Ada yang bisa jawab? Dwi Delvina. Kelentukan itu sama dengan apa kira-kira? Iya, benar, kelenturan. Kenapa seseorang bisa dikatakan lentur? Apa bentuk contoh latihan kelenturan? Siapa yang bisa jawab? Aprita? Apa contoh bentuk latihan kelenturan? Kelentukan? Lentur biasanya ya? Siapa? Apa? Siapa yang jawab ini? Dwi yang jawab. Raha, apa contohnya kak? Latihan kelenturan. Ingat, ini udah pernah kita pelajari loh di SMP kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, sekarang kakak kelas 11. Kita belajar lagi. Karena materi olahraga sebenarnya ini aja ya kan? Ya, jadi seharusnya ingat. Apa Syarafina? Apa Syakira? Siapa yang jawab? Syakira ya? Syarafina. Apa tadi? Kuatlah suaranya, Ustazah nggak dengar. Klit, split, apa lagi latihan? Kalau latihan kelenturan itu ya dimulai dari apa? Latihan persendihan, nggak langsung kayang lah, bisa patah itu pinggangnya. Itu bagian dari ini loh, seperti latihan stretching. Apa ini? Pemanasan sendi-sendi pergelangan tangan. Sebelum kita memulai olahraga, kita kan latihan pemanasan dulu kan? Ya, latihan pemanasan seperti apa itu? Stretching misalnya kan, latihan ini melenturkan sendi-sendi pergelangan tangan, ya. Seperti tangan kita ini kita tarik jari-jarinya kita tarik ke belakang. Itu kan?
Nah, supaya apa? Supaya tidak kaku sendi-sendinya. Jadi kelenturan itu berhubungan dengan ya latihan persendian, ya, sendi-sendi pergelangan, kemudian untuk melatih kelenturan otot lengan, kemudian leher, pinggang, kaki. Oh, ada suara anak kecil. Adik siapa ya? Ya, jadi seperti itu, ya, latihan persendian. Misalnya kita kan latihan persendian apa nih? Otot kaki. Nah, kaki kita tekuk ke depan. Ya, lutut kita, ingat kan latihan yang pernah kita lakukan? Nah, lutut kita tekuk ke depan, ke belakang, ke samping kiri kanan. Nah, itu kan latihan yang untuk melenturkan sendi-sendi otot tungkai. Ya, banyak lagi, misalnya meliukkan badan, pinggang ya, ke kiri ke kanan, membungkukkan badan ke depan ke belakang. Nah, itu kan bagian dari latihan kelenturan, ya, berhubungan dengan persendian. Jadi semua sendi-sendi kita ini, kemudian otot-otot lengan, misalnya kaki, perut, ya, itu semuanya jadi lentur. Kenapa? Karena sudah terbiasa kita latih dengan latihan persendian, ya, melenturkan gitu, hingga akhirnya lentuk, ya, tidak kaku. Nah, itu dia, ya. Jadi di sini ada tadi apa? Kelincahan berkaitan dengan tingkat kelentukan. Tanpa kelentukan yang baik, seseorang tidak dapat bergerak dengan lincah. Jadi kita jadi lincah bergeraknya. Itu beda ya dengan kita nggak pernah sama sekali melakukan pemanasan, langsung mau kayang. Kayak mana mau langsung kayang? Itu silap-silap bisa pinggangnya ya keseleo. Kenapa? Masa iya begitu olahraga langsung kayang? Kan nggak mungkin. Jadi kita harus melakukan latihan kelenturan dulu, ya, supaya persendian otot-otot perut kita, kemudian persendian di pinggang kita ini lentur dia, ya, hingga kita bisa melakukan kayang. Jadi kayang itu sudah bagian dari latihan inti itu kayang, ya. Kalau kakak tadi bilang kayang, jadi nggak mungkin kita tiba-tiba langsung kayang, kecuali kakak sudah biasa melakukannya. Tapi itu pun sebaiknya kita harus pemanasan dulu, ya, supaya sendi-sendi kita lentur, ya. Selain itu, faktor keseimbangan sangat berpengaruh terhadap kemampuan kelincahan seseorang, ya. Jadi karena kita sudah terbiasa bergerak, ya, jadi kita bisa lincah melakukan segala bentuk aktivitas sehari-hari, termasuk ya ini ya, olahraga. Kita lihat di sini contoh kelincahan. Ada beberapa di sini ya. Lari bolak-balik. Nah, ini sudah pernah kan kita praktekkan kan di sekolah? Lari bolak-balik atau satoran. Kemudian lari berbelok-belok. Nah, ini bisa kakak praktekkan di rumah. Nah, ya, dengan membuat penghalang ya, atau sebuah rambu-rambu. Apa yang bisa dijadikan? Misalnya kaleng. Kalau di rumah ada kaleng, kakak ambil kaleng sebanyak 6 biji, ya, dibariskan sejajar dan dibuat jaraknya. Nah, lakukanlah lari zigzag, ya, melewati kaleng yang satu dengan kaleng yang lainnya, ya. Misalnya kalau mau hitung menggunakan stopwatch dengan kecepatan tertentu, ya, untuk mengetahui seberapa besar kelincahan kaki kita dalam melakukan lari bolak-balik ini. Nah, kita bisa menggunakan stopwatch, ya kan, dibantu dengan adik ya, misalnya mengukur kecepatan kita, ya kan. Nah, ini juga sudah pernah kita praktekkan di sekolah, ya. Jadi ini pembelajarannya diulang kembali. Kemudian jongkok berdiri, squat terus, ya. Di sini sebenarnya ada ini cara-caranya. Jongkok berdiri atau berdiri jongkok, berdiri jongkok. Nah, ini juga melatih kekuatan otot tungkai, ya. Kita lihat di sini. Yang pertama, latihan mengubah gerak tubuh arah lurus, satoran, ya. Tujuannya apa? Melatih mengubah gerak tubuh arah lurus. Nah, caranya lari bolak-balik dilakukan secepat mungkin sebanyak 6 sampai 8 kali. Ya, dengan jarak 4 sampai 5 meter. Nah, jadi kalau mau melakukan ini, tadi seperti saya bilang, kakak bisa ambil kaleng atau keranjang atau ember sebanyak berapa? 6.
Ya, dibariskanlah sepanjang 4 sampai 5 meter. Nah, jadi berjarak ya. Nah, ini kalau mau latihan sateran tadi ya, mau diperagakan di rumah. Ya, Kakak. Kemudian setiap kali sampai pada titik sebagai batas, pelari harus secepatnya berusaha mengubah arah untuk berlari menuju titik larinya. Ya, jadi harus bisa melakukannya ya secepat mungkin, baru dikatakan lincah. Nah, di sini ada contohnya. Ini latihan kelincahan mengambil suatu benda ini. Dari lari, berdiri, kemudian jongkok mengambil benda, berdiri lagi, lari lagi ke tempat. Nah, ini juga bisa contoh dari gerak tubuh arah lurus ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa jarak antara kedua titik tidak boleh terlalu jauh dan jumlah ulangan tidak terlampau banyak ya, sehingga menyebabkan kelelahan bagi pelari. Ya. Dalam latihan ini yang diperhatikan ialah kemampuan mengubah arah dengan cepat pada waktu bergerak. Nah, ini juga bisa contohnya. Ya. Lari ya dalam 4 sampai 5 meter mengambil satu benda, kemudian kembali lagi lari ke tempat semula. Ya, berlomba. Ya, lincah mana? Nah, ini tentu dilakukan tidak sendiri. Dilakukan berdua ya. Jadi nampak lincah mana yang satu dengan yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat di sini ada latihan lari berbelok-belok. Nah, ini yang saja katakan tadi, ya bisa menggunakan apa? Kaleng, apalah yang bisa kalian jadikan, ya. Kaleng, keranjang, ya. Atau balok-balok kecil hingga bentuknya seperti ini. Ya, ini arah lari kalian dari sini kemari. Nah, melewati rambu-rambu ini, ya. Kemari. Ya, tujuannya apa? Melatih mengubah gerak tubuh arah berkelok-kelok. Caranya, nah caranya seperti di gambar ini, ya. Latihan ini dilakukan dengan cara berlari bolak-balik dengan cepat sebanyak 2 sampai 3 kali di antara beberapa titik. Ya. Jadi ini pun sudah pernah kita praktekkan di sekolah. Jadi kakak juga bisa praktekkan kembali di rumah ya, dengan menggunakan beberapa alat yang ada di rumah untuk lari berbelok-belok ini. Paham ya kira-kira lari berbelok-belok ini? Nanti setelah ini kita tanya jawab ya. Kemudian yang ketiga, lihat latihan mengubah posisi tubuh jongkok berdiri. Nah, ini ya. Nah, ini gambarnya, jongkok berdiri. Atau berdiri dulu baru jongkok. Nah, sama saja ya. Mau yang mana? Atau dimulai dari berdiri dulu atau jongkok dulu. Ya. Dengan kalau kita mau tahu kita lincah, nah kita pakai stopwatch nih. Berapa detik nih kita bisa mengubah gerak tubuh kita, ya, seberapa cepat. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi kita bisa menggunakan stopwatch. Nah, ini caranya ada jongkok sambil menumpukan kedua lengan di lantai, pandangan ke arah depan. Lemparkan kedua kaki belakang sampai lurus dengan sikap badan telungkup dalam keadaan terangkat. Nah, ini pernah nggak kita praktekkan? Ingat, pernah ya, sewaktu kelas 10 ini Ustazah ambil nilainya nih. Kita praktekkan pada waktu itu di mana? Di ruang aula. Di lapangan, iya di lapangan. Siapa nih yang jawab nih? Si Sopi ya. Ya, di lapangan. Ada juga sepertinya di aula ya. Di aula, di ruang musola. Nah, ini berdiri, jongkok, lemparkan kakinya, tarik lagi, jongkok, berdiri. Nah, ini untuk melatih apa nih? Melatih kekuatan otot tungkai, kemudian apa? Otot lengan. Ya, banyak sekali tujuannya, manfaatnya. Nah, ini jika tidak terlatih biasa tentu tidak bisa lincah ya kita melakukannya. Nah, awalnya mungkin sulit, tapi jika sering, nah hingga menyebabkan kita akhirnya lincah melakukan gerakannya. Jadi butuh pembiasaan ya. Olahraga ini butuh pembiasaan. Ya, ini satu lagi latihan kelincahan bereaksi. Nah, contohnya apa ini latihan kelincahan bereaksi? Ya, kita lihat tujuannya dulu. Melatih kelincahan dalam melakukan suatu reaksi gerakan. Ya, cara melakukannya
berdiri dengan sikap ancang-ancang. Kedua lengan di samping badan dengan siku bengkok. Perhatikan aba-aba peluit. Nah, ini menggunakan peluit. Bunyi peluit pertama, lari ke depan secepat-cepatnya. Peluit kedua, lari mundur secepat-cepatnya. Peluit ketiga, lari ke kiri secepat-cepatnya. Peluit keempat, lari samping kanan ya. Tadi samping kiri, ini samping kanan secepat-cepatnya. Kemudian yang keenam dilakukan terus-menerus ya, tanpa berhenti. Nah, ini juga bisa dikatakan untuk latihan kelincahan bereaksi ya. Jadi kita mendengarkan, kenapa dikatakan reaksi lah? Kita mendengarkan sebuah aba-aba dari peluit. Jadi kita peka terhadap bunyi peluit pertama, kedua, ketiga, keempat, dan disesuaikan dengan gerakannya. Ya, latihan reaksi itu dibantu dengan alat panca indera kita, yaitu telinga. Jadi begitu telinga kita mendengar bunyi peluit pertama, nah kita bereaksi, oh ini cepat lari ke depan, ya kan? Bunyi peluit kedua, berarti kita reaksi kita, ya setelah mendengar bunyi peluit kedua, ya kita lari mundur lagi, mundur. Yang ketiga, nah larinya ke samping kiri. Yang keempat larinya ke samping kanan. Nah, lakukan secara berulang-ulang hingga kita bisa lincah melakukannya. Nah, ini juga sebenarnya bentuk latihan yang cukup asik ya. Kalau kita bisa lakukan bersama-sama ya. Jadi kita nampak nih siapa yang lambat, siapa yang lincah, ya. Nah, dari bentuk latihan kelincahan ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau itu sepertinya latihan kelincahan enaknya dilakukan secara berkelompok ya, atau ya berdua, bertiga seperti itu. Nanti ada latihan keseimbangan. Nah, keseimbangan itu bisa dilakukan secara individu. Nah, itu nanti bisa dilakukan sendiri ya, dilakukan sendiri oleh anak-anak ustazah semua. Jadi ustazah bisa lihat langsung kakak mempraktekannya di tempat itu ya. Jadi sebenarnya ustazah berharap jika olahraga pakai training ya, olahraga pakai training. Ada yang mau ditanya? Ini 28 anak, 28 anak. Yang lain kemana nih? Ya masih 28 yang hadir. Ada yang mau ditanya? Zia, susah enggak ya? Olahraga pelajaran paling mudah ya. Hanya memang yang paling dituntut itu memang harus praktek ya. Ada yang mau ditanyakan untuk latihan kelincahan? Sophie? Enggak ya, mudah ya. Hanya tinggal prakteknya aja ya. Faiza? Nur Misbah? Kak, ini memang cuma satu layar aja. Untuk 29 anak. Kok nggak nampak semua? Ini. Oh, iya itu maksudnya. Iya kan? Nah, itu maksudnya ya. Ya, ini ada mana siapa lagi nih? Mutia, Dinda Fazira, Atta, ini mana nih? Enggak dibuka videonya. Ustazah mau lihat wajahnya nih. Tambah tembem-tembem ya di rumah ya. Ya, Ustazah mau tanya nih sama kalian. Ada enggak yang rutin melakukan olahraga setiap pagi atau sore? Atira? Hah? Apa Atta? Setiap minggu? Seminggu sekali berarti? Setiap minggu berarti seminggu sekali. Siapa yang rutin? Siapa yang rutin? Siapa? Siapa Ana ini? Ustazah nggak dengar ini siapa. Bilang namanya lah, karena kan ini Ustazah harus ada 2 layar ini. Siapa itu Ana? Siapa itu Ana yang rutin? Syakira?
kira seminggu berapa kali? Tiap hari? Di waktunya? Setelah sholat asar. Berapa menit? Setiap hari kurang lebih setengah jam. Tentu ada perubahan lah ini bentuk badannya. Gini, kita kalau mau mendapatkan hasil yang maksimal, kita timbang dulu nih berat badan kita berapa. Selama kita daring nih di rumah, kan pasti banyak makan, ya kan, duduk, tidur, nanti megang HP, lapar makan, itu aja kan kerjanya kan di rumah kan. Ya kan, pasti timbang nih berat badan, harus ada nih olahraga. Kalau enggak terjadi kegemukan, ya kan gitu. Ya. Jadi tahu perubahan badannya optimal enggak udah olahraga yang dilakukan, kan seperti itu. Ya, ada perubahan berat badannya? Turun, tetap, atau nambah biasa setelah olahraga rutin tiap hari? Sedikit berapa? Setengah kilo? Ya, ini siapa? Siapa nih? Dinda. Dinda, apa aja kegiatannya di rumah? Olahraga ada enggak? Enggak, males ya. Memang banyak sebagian orang yang beranggapan olahraga itu males ya, karena capek gitu. Padahal manfaatnya sangat besar untuk tubuh kita, apalagi kalian masih muda gitu ya. Jadi itu melatih juga daya tahan tubuh kalian, ya, melatih daya tahan tubuh kalau rutin melakukannya. Ya, Dani, Dani rutin olahraga Dani. Dinda Pajira tadi nggak ada nih olahraga berarti setiap pagi atau seminggu 2 kali, 3 kali. Dani, mana sih Dani? Ada nggak olahraga pagi? Ada nggak dalam 1 minggu? Oh, nggak ada, nggak ada. Ata tambah tembem nih. Ketawa. Nggak ada, apalagi Ata ya, nggak ada ya Ta. Ngapain aja jadinya? Siapa nih? Deva, mana nih wajahnya? Deva, buka videonya. Saja mau lihat nih wajahnya semua nih. Mana dia? Deva. 29. Nggak ada ya Deva ya? Nggak apa dia nggak buka videonya. Ya, baik anak-anak ustazah. Waktu kita habis, jadi minggu depan persiapkan ya trainingnya, nanti kita masuk latihan keseimbangan. Jadi ustazah bisa langsung melihat kalian mempraktekkan sesuai dengan materi kita ini ya. Jadi untuk hari ini kita pelajari adalah tentang latihan apa tadi? Kelincahan dulu ya. Minggu depan kita latihan keseimbangan, jadi itu individu. Jadi ustazah bisa nampak langsung jika ustazah tunjuk kalian bisa memperagakan latihan keseimbangan. Ya, tentu ingat ya apa itu latihan keseimbangannya, dibaca lagi buku-bukunya ya yang ustazah share ke kalian ya. Jadi minggu depan ustazah minta kalian praktekkan ya. Jadi siapkan trainingnya saat kita Zoom ya. Ya, mungkin ini saja dulu ya untuk saat ini. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi 30 9 1 si Deva kayaknya nggak ada.